Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya para bunda sekalian, kita bisa bertemu ya meskipun melalui online, tapi kita niat yang sama untuk belajar ya, untuk belajar bagaimana cara melatih anak dengan kondisi khusus selama di rumah ya. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan mempelajari dari tahap awal untuk tumbuh kembang anak, tahapan-tahapannya dan itu latihan-latihannya seperti apa. Nanti silahkan bisa disimak dengan baik ya. Nah, mohon maaf untuk mikrofon yang masih bunyi bisa dihidupkan dulu ya, biar nanti yang lain bisa belajar dengan baik. Oke, mulai saya share screen-nya ya. Boleh di dulu untuk ya. Ya, sudah kelihatan untuk share screen saya ya, Bun? Sudah kelihatan ya? Eh, nah, kita akan berbicara tentang sensory diet ya. Nanti karena aktivitas yang akan kita pelajari ataupun latihan-latihan yang akan kita pelajari ini nanti bersifatnya dasar gitu ya. Jadi untuk perbaikan dan sekaligus mematangkan sistem sensorinya terlebih dahulu gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu, sebelum kita lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin banyak orang tua yang belum tahu juga gitu ya, karena baru gitu ya, nggak apa-apa. Nah, nama saya Nur Rahmawati, saya lulusan dari uh, terapi okupasi ya, di Poltekkes Surakarta. Nah, dan saat ini kan saya buka tempat terapi di rumah ya, dan sebelum-sebelumnya saya sempat bekerja di rumah sakit, terus di sekolah inklusi juga, dan beberapa tahun terakhir ini saya membimbing para orang tua dengan yang mempunyai anak dengan kondisi khusus itu melalui online ya. Jadi mulai dari 2021 ya Bun. Nah, sampai sekarang ya masih berusaha membantu ya para orang tua untuk memaksimalkan latihan selama di rumah. Karena kalau hanya mengandalkan di klinik ataupun di rumah sakit, progres anak itu menjadi sulit ya, menjadi lebih lambat gitu ya. Nah, apalagi nanti ketika jarang masuk, nah tambah lambat lagi gitu ya. Maka biar orang tua juga bisa memaksimalkan ketika di rumah ya, latihan di rumah ya, biar progres anak itu lebih terlihat dengan baik gitu ya. Oke, sudah siap belajarnya ya Bu. Nah, Bunda boleh ya untuk apa namanya sambil menyiapkan untuk alat tulisnya ataupun mungkin minumnya boleh ya, biar nanti kita lebih kondusif untuk belajarnya ya. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan tentang mekanisme kelas ya, mekanisme kelas untuk kali ini gitu ya. Nah nanti selama 1 minggu, insya Allah ya, setiap hari kita akan belajar melalui Zoom ya, live Zoom, dan insya Allah saya berikan usahakan untuk rekamannya ya, untuk rekamannya. Jadi bagi siapa yang tidak bisa hadir bisa menyimak ulang gitu ya. Nah, nanti kemarin ada yang bertanya ya dari Bunda Yuni itu ya, kalau pagi itu kemungkinan banyak yang tidak bisa hadir atau beliau tidak bisa hadir. Nah nanti saya tawarkan mungkin sesekali kita bisa berganti waktu, mungkin habis maghrib gitu ya katanya ya, kalau yang dia bisa gitu ya. Ya insya Allah nanti untuk waktunya Bunda boleh usulkan. Kalau habis maghrib, kira-kira orang tua yang di sini bisa mengikuti nggak ya? Nanti silahkan bisa apa namanya uh, mengusulkan boleh gitu ya. Oke, itu dari segi waktu. Terus, nah nanti setiap hari itu akan saya berikan materi ya. Jadi penjelasan tentang materi itu
saya ulang lagi gitu ya, meskipun yang sudah ikut bimbingan kemarin ya, yang melalui Telegram itu sudah sedikit banyak belajar gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa lebih paham lagi ketika saya terangkan ya. Terus dan setiap hari juga ada tugas-tugasnya. Nah, nanti bedanya apa? Ketika kemarin apa namanya melalui grup Telegram itu kan bisa melalui video ya Bun. Maksudnya melihat tugas-tugasnya melalui video dan nanti insya Allah untuk kelas ini saya berikan analisanya ya tentang aktivitas yang kita latihkan kepada anak. Kenapa tidak boleh begini? Kenapa harus ketika melatih harus dipegangnya di sebelah sini? Kenapa ya? Kenapa dan kenapa? Itu nanti bisa Bunda lebih tahu gitu, lebih detailnya gitu ya. Oh ya, sebelumnya nanti kalau ada yang tidak jelas atau mungkin dari segi maksudnya suara saya ada yang tidak bisa diterima atau dari screenshot apa screenshot share screennya tidak bisa diikuti nanti langsung bisa chat ya Bun biar nanti saya bisa langsung menyesuaikan. Oke, selanjutnya setiap materi yang disampaikan akan diberikan tugas ya. Jadi nanti tetap ada tugasnya karena memang apa namanya kita belajar melatih anak ya tidak sekedar teori saja tapi memang dipraktekkan bagaimana sih yang benar cara melatih di rumah gitu ya latihan mandiri di rumah seperti apa. Nah nanti untuk tugasnya saya berikan kebebasan untuk menyetorkan tugasnya saya berikan kebebasan bagi yang sudah setor melalui Telegram dan sudah tergabung dalam grup Telegram maksudnya ya itu bisa menyetorkan videonya, video tugasnya ke Telegram. Nah, bagi yang mungkin tidak masuk grup Telegram, gitu ya, itu bisa menggunakan media lain seperti Drive kalau ada, gitu ya, ataupun di Facebook. Nanti saya diberikan linknya biar saya bisa melihat, ataupun di YouTube, ya. Mungkin Bunda punya channel YouTube ya. Nah, nanti tinggal diupload terus dikirimkan linknya ke saya sehingga saya bisa melihat atau di IG sama juga gitu ya bagi yang punya boleh bebas karena apa kendala selama ini ketika orang tua setor tugas itu kendalanya Bun sulit Bun untuk kita kirimnya karena filenya terkadang besar gitu ya nah terus HP-nya atau memorinya penuh gitu jadi agak kesulitan di setor tugasnya maka untuk kelas ini saya berikan kebebasan silahkan boleh seperti Telegram, boleh di Facebook, di Drive. Jadi saya dikasih linknya biar bisa dibuka, terus atau YouTube dan media sosial lainnya ya. Kalau pun saya nggak mau dilihat orang di private juga bisa gitu ya. Boleh silahkan ya. Jadi dan diberikan tag atau nge-tag saya juga bisa gitu ya. Bagi yang di IG boleh ataupun dijawel gitu ya biar saya bisa tahu gitu oh sudah tersetor tugas oh, gitu ya nah terus dikasih tag apa bukan tagar ya tagar Akademi Bunda Hebat atau kelas sensory diet gitu ya biar nanti bisa membedakan gitu ya gitu ya Bu, sudah paham ya untuk mekanisme kelasnya. Jadi setiap hari ada materi juga disertai tugasnya. Bun gimana Bun kalau nggak bisa setor tugas misalkan contohnya. Saya kan mungkin kerja gitu ya ataupun terkendala gitu ya. Nah mungkin di hari itu Bunda belum bisa melatih nggak apa-apa. Nah nanti untuk hari berikutnya misalkan sudah longgar gitu ya. Nah bisa melatih dan menyetorkan. Jadi nggak harus hari itu tugas hari itu disetor hari itu, tidak harus gitu ya. Tapi bisa disetor di waktu yang lain nggak apa-apa. Jadi nggak ada kata terlambat ya, gitu ya. Nah hal-hal yang perlu dipahami oleh orang tua ketika melatih anak di rumah, gitu ya. Yang pertama beda anak, beda kondisi. Meskipun diagnosisnya sama, gitu ya, sama-sama ASD misalkan, Autism Spectrum Disorder, ataupun kondisinya speech delay. Speech delay kan macam-macam karena speech delay sendiri hanya gejala, bukan diagnosis, gitu ya. Nah, jadi untuk Bunda harus paham ya bahwa beda anak itu beda kondisi, ya. Jadi, wah anak itu sudah pintar, anakku belum,
aku malu mau suatu tugas gitu ya. Nggak perlu malu karena memang beda anak, beda kondisi ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh ya. Selanjutnya, progres akan terlihat jika orang tua melatihnya secara intens dan kontinu. Nah, jadi yang diperlukan ini adalah kontinuitas. Jadi rutin kita ya, latihan yang rutin. Tidak harus bisa saat itu. Misalkan kita melatih anak berjalan di atas papan titian, ya. Anak masih suka kabur-kabur dan membutuhkan bantuan full 100% dari kita. Nah, itu hari itu belum bisa. Besok kita latihkan lagi ya. Sampai kapan, Bu? Ya sampai targetnya anak itu bisa melakukan secara mandiri, gitu ya. Seperti itu. Baik itu nanti dikerjakan meski semisal Bunda latihan di terapi di klinik ataupun di rumah sakit akan sama. Mereka juga akan mengulang ya, mengulang latihan-latihan sebelumnya yang dia belum bisa gitu. Ya. Jadi tidak harus sekali latihan harus bisa, nggak bisa gitu ya. Namanya anak-anak dengan kondisi khusus, dia butuh proses untuk belajar ya. Dipahami ya, Bun? Oke, selanjutnya yang diperlukan adalah kesungguhan dan mau belajar. Jadi di sini yang belajar adalah orang tuanya. Paham ya? Yang belajar adalah orang tuanya. Bagaimana sih melatih untuk melompat gitu ya? Nah, karena orang tua di sini sifatnya sebagai center. Saya terapis hanya memberikan jalannya ya, membukakan jalannya, mengajari, memberikan edukasi kepada orang tua. Nah, orang tua sendiri yang melatihnya. Jadi posisinya sebagai center ya untuk melatih anaknya. Gitu ya. Adapun kalau kesulitan bisa berkonsultasi lagi. Gitu ya. Maka saya membuka ruang seluas-luasnya untuk orang tua yang melatih anak di rumah. Gitu ya. Ya, selanjutnya stimulus tidak hanya berupa latihan fisik saja, melainkan jiwa atau mentalnya juga, gitu ya. Nah, karena anak itu kan individu baru ya di lain kita, gitu ya. Individu baru, dia juga manusia, maksudnya dia punya hati. Manusia kan tadi dari fisik, jiwa, raga gitu ya Bun. Nah, manusia itu punya hati juga. Maka tidak hanya fisiknya saja yang dilatih, tetapi juga kita berikan kasih sayang, kita doakan dia setiap hari gitu ya. Bahkan ketika setelah latihan, kita peluk dia, kita elus dia, terus kita doakan di depan dia, nggak ada masalah. Nah, itu menstimulasi jiwanya gitu ya. Nah, dan tambahan lagi, dalam melatih anak, jangan memforsir anak ya. Apalagi anak sedang tidak enak badan, atau sakit, atau dia mungkin sedang lapar, ataupun kondisi-kondisi yang bad mood lainnya, gitu ya. Itu sebaiknya latih atau ngantuk, gitu ya, bisa juga. Nah, itu sebaiknya dihentikan dulu latihan ya. Cari waktu yang anaknya fine, kondisinya baik gitu ya, tidak lapar, tidak sakit, tidak haus. Kalau sakit hentikan latihannya. Dan ini perlu diperhatikan. Jangan sampai meskipun pun ini nggak panas tapi masih flu meler gitu ya hidungnya gitu ya. Nah, sebaiknya jangan latihan fisik gitu ya. Karena sakit itu butuh butuh istirahat ya, butuh recovery tubuhnya. Jadi tidak jangan diforsir ya. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai orang tua memahami kondisi anak lalu sungguh-sungguh mau belajar bagaimana sih cara melatih anak dengan benar gitu ya. Kalau tidak tahu tanya. Jadi kesungguhan ini yang penting karena selama perjalanan ya, perjalanan memberikan terapi anak atau melatih anak itu akan banyak kendala ya Bun. Menguras kesabaran bahkan gitu ya. Nah, melatih lompat aja butuh waktu terkadang sampai 3 bulan gitu ya. Itu cuma melatih melompat ya. Jadi belum latihan yang lain. Dan tentu kalau anak sudah taraf bisa melompat, meski kemungkinan besar memang dia juga sudah mulai paham gitu ya, paham yang lain-lain. Jadi keterampilan kognitifnya meningkat, keterampilan sosialnya juga meningkat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan apa?
kesungguhan dan kontinuitas ya. Teratur, istiqomah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, Bun? Tidak langsung bisa. Misalkan Bunda pun juga butuh berproses ya. Jadi pelan-pelan saja. Setelah kelas ini selesai pun nanti Bunda juga boleh ya, boleh setor tugas ataupun boleh konsultasi lagi. Jadi tidak terpatok hanya 7 minggu saja, 7 hari saja. Ya, bisa bisa dipahami maksudnya. Bisa ya, Bun? Ya. Bisa, insya Allah, Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, ini sebentar. Nah, nanti saya berikan untuk sesi tanya jawab ya, Bun. Jadi saya bagi-bagi waktunya gitu ya. Ini saya jelaskan untuk materinya, terus saya berikan studi kasus atau contoh kasus dan bagaimana cara melatihnya, dan saya berikan waktu untuk tanya jawab gitu ya. Jadi dibagi-bagi waktunya, insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, jadi yang bagi yang bertanya bisa nanti ya Bun, Bunda Aldina ya. Oke, boleh saya lanjutkan untuk materi berikutnya? Silahkan, Ibu. Oh ya. Nah, sekarang mengenal tahapan belajar anak ya. Jadi setiap kita ya, tidak hanya anak kita aja, kita pun juga membutuhkan proses tahapan tumbuh kembang waktu kita masih bayi baru lahir, terus kita mulai tumbuh ya, tumbuh 1 tahun, umur 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya gitu ya. Kita semua akan melewati yang namanya fase belajar, fase-fase ya, fase-fase. Jadi tumbuh kembang itu dibagi beberapa fase gitu ya. Mulai dari fase paling dasar gitu ya, fase sensori, fase motorik, dan perseptual, motor, dan kognitif. Nah, bagi anak yang sudah siap sekolah, biasanya sudah ada di fase ini, ya, sudah siap belajar. Nah, ada pun anak yang masih tidak bisa fokus, masih suka marah-marah dikit aja, nggak kepeneran dikit aja marah gitu ya. Terus anaknya nggak tahan lama gitu ya ketika dikasih aktivitas, mudah bosan ataupun gangguan sensori lain, berarti dia masih di fase bawah ya, masih di fase sensori. Nah, biasanya normalnya fase sensori ini ada pada usia 2 tahun ya. Jadi kadang anak itu eh, sulit, misalkan sudah usia 4 tahun tapi dia nggak paham ya, nggak paham instruksi ataupun tidak paham apa namanya, tidak aware ketika dipanggil, dia tidak menoleh ataupun dia masih suka makan apa-apa dimasukkan ke mulut maksudnya. Nah, itu berarti dia masih pada fase sensori gitu ya. Nah, kalau dia fase sensori kok kita ajari membaca, kita ajari menulis ataupun kita ajari permainan yang membutuhkan atensi konsentrasi, tentu dia akan kesulitan gitu ya. Jadi harus dimatangkan dulu fase sensori yang di bawah ini ya. Nanti insya Allah kita kekecilan ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Oke, saya memperkenalkan dulu ya. Ada fase sensori, ada fase sensori motor. Nah, biasanya kalau sudah di fase sensori motor ini matang di usia 3 tahun ya. Hanya saja anak-anak dengan kondisi khusus biasanya fase sensori ini masih bermasalah gitu ya. Sehingga dia meskipun fisiknya besar, tapi dia nggak paham apa-apa gitu ya. Nah, maka perlunya latihan dari awal. Kan kita nggak bisa ya ngajarin bayi 2 tahun membaca ataupun eh, baru merangkak, baru fase merangkak kita ajarin untuk memasukkan apa namanya manik-manik ke dalam atau meronjai itu ya kan sulit juga dia gitu. Maka perlu sesuaikan dengan tahapan anak saat itu gitu ya Bun. Nah, paham ya sekilas tentang tahapan belajar anak ya. Ini namanya piramida belajar ya Bun, namanya piramida belajar. Dan ini biasanya digunakan oleh eh, medis, baik itu dokter ataupun terapis gitu ya. Biasa menggunakan ini. Nah, jadi yang paling bawah ini adalah otak, namanya central nervous system atau otak gitu ya. Nah, otak itu kan banyak banyak fungsinya yang mengatur gerakan, mengatur
persepsi kita, mengatur informasi, menyimpan informasi, terus bisa merecall kembali informasi, itu kan di otak. Ada juga untuk anak-anak yang biasa dikeluhkan dari orang tua itu pun ini saya ajari sudah berulang kali tapi masih lupa-lupa terus. Berarti si anak ini untuk eh, apa namanya bagian memorinya dia ada masalah gitu ya, sehingga dia sulit untuk mengeneralisasi ya ataupun apa namanya memproses informasi atau keterampilan baru gitu karena otaknya sendiri bermasalah gitu ya. Nah, jadi perlu diperbaiki. Sedangkan otak ini bisa berfungsi dengan baik ketika dia mendapatkan asupan gizi, gitu ya. Gizi di sini bukan berarti hanya sekedar makanan ya, Bu, tetapi gizi di sini artinya aktivitas. Karena sel-sel di otak itu butuh butuh dihubung-hubungkan ya, dihubungkan gitu ya antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya dan itu akan terus. Namanya otak itu menuntut kita harus setiap aktivitas itu harus alert, alert itu waspada. Begitu ada rangsangan begini kita bisa menyikapi, menanggapi. Begitu begini ada bisa menyikapi langsung cepat gitu ya. Dituntut seperti itu gitu ya. Coba kalau otaknya prosesnya lama, loadingnya lama gitu ya. Nah tentu kita nggak paham gitu, nggak paham apa-apa. Karena apa? Proses di otaknya sendiri dia bermasalah gitu ya. Jadi nggak bisa terhubung antara satu dengan lain terus bisa memutuskan sesuatu. Bagaimana ya aku harus merespon ketika ada mungkin ada ulat di tangan. Ini dia sulit untuk menerjemahkan otak ini ya. Padahal itu berbahaya. Gitu ya. Maka banyak ya pun anak saya ini kalau nyebrang jalan itu nggak mau tengok kanan tengok kiri jadi langsung gitu aja kayak nggak paham bahaya gitu ya. Ya memang biasanya apa namanya mereka nggak takut ya nggak takut entah dulu bahaya ataupun ketinggian kayak gitu kadang eh, threshold atau ambang pekanya itu rendah. Nah itu juga termasuk gangguan sensori ya. Nah itu bisa pembicaraannya nanti. Oke, ini ya Bun, tahap pertama adalah sistem sensori ya. Ini dikembangkan anak di fase 2 tahun, sebelum 2 tahun gitu ya. Maka sebelum 2 tahun jangan pernah dikasih screen time, baik itu HP ataupun TV ataupun yang itu, yang apa, yang habis-habis, yang apa ya, yang apa itu, yang mainan gitu loh ya. Nah jangan ya, karena mereka membutuhkan gerak ya, bukan yang pasif. Sehingga otaknya terus berkembang. Entah itu dia taktilnya gitu ya, sistem taktilnya, mengembangkan sistem vestibularnya, proprioseptifnya. Kalau ketiga sensori dasar ini baik, tentu untuk sensori yang lain juga akan mengikuti perkembangannya ya, baik juga gitu ya. Nah, tetapi kalau ada salah satu gangguan ya atau biasanya enggak satu aja sih, tapi memang eh, bareng-bareng gitu ya, gangguannya bareng-bareng gitu ya. Sistem sensorinya bermasalah, nah itu perlu dikuatkan dulu. Tentu di atas-atasnya ini juga akan bermasalah gitu ya. Dia nggak bisa membedakan kanan kiri, dia mudah jatuh, dia nggak paham ini aku harus menggerakkan apa namanya langkah kakiku kemana ya, bagaimana cara melompatnya ya, atau bagaimana menaiki tangga, bagaimana perosotan, bagaimana naik ayunan gitu ya. Dan kadang mungkin bisa juga matanya itu kadang melirik ke samping. Biasanya kalau itu masih vestibularnya bermasalah, gitu ya Bun. Jadi dipahami ya. Nah, bagi anak-anak yang masih kondisinya masih seperti itu, berarti harus dimatangkan ya terlebih dahulu untuk sistem sensorinya. Baru nanti kalau dia sudah mulai paham, sudah mulai tidak ada masalah, entah itu dipotong kukunya, ataupun dicukur rambutnya, ataupun label baju yang tertera di belakang biasanya di leher gitu ya itu kan kalau ada gangguan taktil dia nggak mau gitu ya ataupun si anak yang
tidak bisa melalui fase apa namanya, tidak melalui fase merangkak. Nah itu atau merangkaknya cepat. Nah kadang itu pun juga jadi masalah gitu ya, apalagi yang lain gitu ya, masalah-masalah yang lain seperti itu ya. Jadi paham ya Bun, kenapa eh, melatihnya tidak langsung menggunakan puzzle. Biasanya kan yang Bunda lihat ataupun saya lihat di apa, di beberapa di Facebook ataupun yang Bunda-bunda melatih gitu ya, itu biasanya mereka mulai melatih anak itu menggunakan puzzle ataupun menggunakan ronce. Nah, itu tahapannya belum, tahapannya di sini nanti dia ya menggunakan eye hand coordination. Nah, di sini kalau anak masih dia tidak sadar dengan dirinya, dipanggil nggak mau noleh, terus masih mudah jatuh dan lain sebagainya, ya dia tentu akan mengalami kesulitan ketika kita berikan aktivitas yang membutuhkan fine motor skill atau keterampilan motorik halus, gitu ya. Harus dimatangkan dulu sistem sensorinya di sini, gitu. Paham ya Bun? Jadi ada tahapannya ketika kita mau melatih anak ya. Tidak hanya sekedar ini puzzle, ini meronce, ini uh, yang pin terus dimasuk-masukkan gitu, atau yang tabletop ya, aktivitas yang tabletop di atas meja. Nah, atau menulis. Nah, dia tentu akan kesulitan gitu ya. Maka yang ada marah-marah ataupun anak mengalami eh, ya tantrum karena nggak bisa, terus ibunya mungkin ini aja nggak bisa gitu ya. Akhirnya anak marah. Jadi pahami ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang terjadi pada anak dengan gangguan tumbuh kembang gitu ya, biasanya dia akan kesulitan untuk fokus ya. Dia juga mudah marah, sering nabrak, atau mungkin Bunda yang sudah membaca buku ya, itu ada kan di halaman berapa itu ya. Ciri-ciri anak dengan gangguan sensori gitu ya. Ada kan di situ, anaknya biasanya dia kalau kena matahari atau kena cahaya yang menyilaukan, itu mereka nangis gitu ya. Atau dia mengalami hambatan dalam bersosialisasi. Dia suka menyendiri, nggak pede main sama temennya gitu ya. Dia karena ya banyak kekurangannya, dia menyadari aku nggak bisa seperti itu. Jadi dia cenderungnya menarik diri gitu ya, cenderungnya menarik diri dan nggak bisa bergaul dengan temannya yang lain ya. Jadi yang bermasalah itu adalah fondasi dasarnya gitu ya. Nah, semakin dini kita memberikan penanganan yang tepat kepada anak, semakin bagus prognosisnya gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Mungkin bagi orang tua yang sudah sadar atau sudah apa ya istilahnya itu peka, kok anakku usia 1,5 tahun kok belum mau ngomong ya. Nah itu segera diberikan stimulasi gitu ya. Paling lambat batas toleransinya itu sampai usia 16 bulan gitu ya. 16 bulan itu harus sudah mau ngomong gitu ya. Satu kata nggak apa-apa, satu kata, dua kata. Kalau belum mau ngomong berarti ada waspada, harus diwaspadai. Ini kenapa ya kok belum mau ya? Apakah ada yang salah? Biasanya disertai dengan gangguan-gangguan yang lain, entah itu apa namanya, perkembangan motoriknya, atau belum bisa jalan, atau dia tidak bisa fokus, tidak bisa memasukkan benda-benda yang kecil. Nah, jadi atau sosialisasinya kurang, gitu ya. Nah, biasanya ada masalah lain gitu, selain speech delay atau keterlambatan perkembangan apa keterlambatan bicara. Nah, seperti ini ya pun faktanya itu seperti ini. Jadi, ketika bayi baru lahir, dia gerakannya itu hampir semua gerakan yang ada pada bayi itu adalah gerak refleks ya. Gerak yang tidak disadari gitu ya. Nah, karena bayi dengan gerak refleks itu nanti akan eh, terintegrasi. Jadi gerak refleksnya nanti akan terintegrasi menjadi gerak sadar ya. Anak mungkin bisa mulai tengkurap gitu ya, mulai bisa mengatur, mengontrol gerakan dirinya. Yang awalnya dia cuman ketika mungkin Bunda pernah sering juga ya yang punya anak melihat apa namanya
tangan bayinya. Ketika dia dikasih tangan kita ataupun benda yang lain, terus ditaruh di telapak tangannya, otomatis langsung menggenggam, gitu ya. Nah, itu adalah gerak refleks dan mungkin sulit untuk dilepaskan, gitu ya, karena refleksnya belum terintegrasi. Anak tidak bisa secara sadar melepaskan benda yang dia pegang itu. Nah, itu namanya gerak refleks, gitu ya. Jadi menggenggam terus. Apapun yang ada di tangannya dia genggam. Namanya itu gerak refleks. Dan itu nanti akan hilang sendiri, gitu ya. Dan sama dengan gerakan-gerakan yang lain, gitu ya. Anak mulai bisa tengkurap, bisa mengangkat kepalanya 90 derajat, dia mulai bisa duduk, mulai bisa ongkok-ongkok, gitu ya, mulai merangkak dan berdiri. Nah, tentu gerakan perkembangan motoriknya ini diiringi dengan berkembangnya keterampilan bersosialisasinya, keterampilan bicaranya, kognitifnya, gitu ya. Kadang anak di usia 8 bulan itu sudah mulai babbling. Nah, dia bisa mengenali suara ibunya, dia bisa mengenali siapa yang datang, gitu ya. Nah, itu keterampilan kognitifnya, gitu ya. Nah, jadi orang tua harus waspada ketika anak ini kok cuman nggak mau senyum, ataupun dia kok keterlambatan perkembangan, maksudnya udah usia 1 tahun tapi belum bisa merangkak, atau bahkan masih sulit untuk duduk tegak, gitu ya. Nah, berarti ada tanda-tanda bahwa anak akan mengalami gangguan tumbuh kembang, entah itu menyeluruh ya nanti ya. Biasanya juga keterlambatan untuk bicaranya, komunikasi, maksudnya bicara atau komunikasi sama ya, ataupun sosialisasinya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, harus diberikan permainan yang aktif, gitu ya. Biarkan anak merangkak, bergerak, gitu ya. Jangan ditaruh di eh, apa namanya hmm, itu loh, yang box itu loh, biar bisa disambi aktivitas mungkin, gitu ya. Nah, tapi dia nggak bisa berkembang nantinya, gitu. Nah, maka biarkan dia mengeksplor ya keterampilannya, melatih, gitu ya, melatih untuk keterampilan motoriknya, sensorinya dikembangkan, sehingga anak itu akan tumbuh dengan baik, gitu ya Bun. Jadi paham ya. Ayo, siapa yang masih uh, punya baby ya? Kalau masih punya baby, jangan dikasih screen time ya Bun, ya, biar nanti otaknya jalan ya. Nah, penyebab terjadinya gangguan sensori pada anak ya. Nah, ini bisa terjadi dari fase-fase sebelum lahir ya. Fase sebelum lahir, ketika lahir, setelah lahir, dan ya pola asuh. Pola asuh juga setelah lahir ya. Nah, sebelum lahir yang kayak seperti apa ya? Kalau sebelum lahir atau prenatal, gitu ya, itu orang tua bisa juga sakit, gitu ya. Mungkin pernah sakit, entah itu kena virus tokso biasanya ya, toksoplasma atau rubella, atau sakit yang lain, gitu ya, yang menyebabkan janin itu terganggu, ya, seperti itu. Atau bisa juga waktu proses melahirkan, ya, mungkin karena trauma atau karena salah penanganan, bisa juga ya, sehingga ada kendala di otaknya, atau tidak segera tanggap tim medisnya, gitu ya, sehingga bayi yang mungkin prosesnya agak sulit tambah sulit untuk bayinya, gitu. Jadi bermasalah nanti bayinya, asfiksia bisa juga, gitu ya, karena kelamaan eh, apa namanya selama proses lahir. Jadi asfiksia itu otaknya itu tidak mendapatkan asupan oksigen, gitu ya, sehingga mengalami uh, regresi, gitu ya, kemunduran. Karena otak itu harus selalu berkembang ya. Setiap apa yang kita lakukan itu otak selalu menyambungkan ya, sel-sel saraf satu dengan yang lain itu akan selalu tersambung. Nah, kalau tidak ada oksigen atau terhenti sejenak ya nanti akan bermasalah, gitu ya.
atau postnatal. Postnatal itu setelah dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan mungkin eh, apa namanya anak itu ada sakit kuning gitu ya, bilirubin tinggi. Nah, itu bisa juga karena kesalahan penanganan ya. Harusnya kalau apa namanya bilirubin tinggi harus segera dikasih ASI yang banyak. Bun gimana dong Bun? Tapi ASINya nggak keluar gitu ya. Maka ada edukasi gitu ya sebelum melahirkan. Biasanya kan dari bidan itu memberikan pesan gitu ya, mulai di apa namanya dimasas untuk payudaranya sehingga nanti siap ketika bayi lahir ibu sudah siap memberikan ASI atau bayinya ini mungkin nggak mau nyusu bisa jadi juga gitu itu nanti akan bermasalah masalahnya Bun ya bayi nggak mau nyusu oh itu berarti kalau nggak segera ditindaklanjuti bermasalah ya kenapa nggak mau nyusunya kenapa gitu ya apakah refleksnya nggak muncul gitu ya refleks apa namanya routing itu ketika tangan kita ataupun benda ya diletakkan di sekitar mulut bayi. Nah, bayi terus mulai mencari benda itu. Di mana benda posisi berada. Nah, itu terus apa namanya? Membuka mulutnya. Nah, itu untuk survival gitu ya. Untuk bayi itu bisa hidup ya. Dia harus punya refleks itu gitu ya. Kalau nggak punya ya nanti biasanya sih anak akan mengalami kelemahan pada ototnya, otot-otot mulutnya, dia mudah tersedak gitu ya. Terus dia pilih-pilih makanan karena otot mulutnya nggak kuat sehingga sensitif gitu ya. Eh, Sukanya yang lembek-lembek kadang seperti itu. Nah, jadi bermasalah di kemudian hari gitu ya. Kalau refleksnya ini tidak muncul ya. Jadi nanti untuk pembahasan refleks sendiri ada ya Bu, khusus untuk pembahasan refleks itu ada. Refleksnya apa saja dan harus ada dan kapan harus hilang. Nah, nanti semuanya bukan semuanya ya. Yang sebagian harus ada, sebagian harus hilang ya. Ada bagi. Ya. Kalau terus ada, nah yang jadi masalah ya, jadi masalah lagi. Kalau masih ada yang harusnya hilang kok masih ada, ini nanti juga akan menghambat proses tumbuh kembangnya gitu ya misalkan anak ini refleks STNR-nya masih ada gitu ya anak nggak bisa untuk apa merangkak gitu ya terus dan eh, dia akan kesulitan untuk koordinasi menggerakkan anggota tubuhnya dia akan kesulitan ya karena masih refleksnya masih ada gitu ya seperti itu. Oke, itu ya. Terus pola asuh gitu ya. Contohnya pola asuh. Pola asuh ya seperti kan nanti ada beberapa ya tipe-tipe pola asuh ya, Bu. Mulai dari otoriter. Otoriter itu semuanya harus orang tua yang menentukan. Nah, tapi ini ada waktu-waktunya kok ya. Kalau masih bayi ya memang semuanya orang tua yang menentukan gitu ya. Karena bayi nggak bisa untuk menentukan gitu ya. Eh, yang menjadi masalah biasanya anak itu selalu diturutin ya apa-apa yang dia minta diturutin termasuk pemberian gadget gitu ya. Nah pemberian gadget ini nanti ketika diberikan di usia sebelum 2 tahun akan membuat anak ini mengalami gangguan autis atau virtual autism gitu ya. Jadi yang merebak setelah pandemi itu karena pengaruh dari gadget gitu ya. Jadi nanti bisa dikondisikan ya bagi yang masih ada gadget bisa di stop pelan-pelan. Kalau langsung bisa langsung stop langsung sekali stop langsung anak nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih tantrum masih ya bisa dikurangi pelan-pelan ya. Baiknya memang harus stop gitu ya. Karena untuk mengembangkan keterampilannya terlebih dahulu ya, keterampilan sensorinya, motoriknya, dan kognitifnya. Seperti itu ya Bun. Paham ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya gitu ya? Kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana gitu. Nah, oke, sekarang perlu dicek dulu ya. Perlu dicek dulu.
apa yang dicek ya anaknya, anaknya dicek ya sudah sampai mana gitu ya keterampilan yang dimiliki anak saat ini. Bagaimana aset limitasi yang dipunyai anak. Aset itu apa sih Bun? Aset itu ya eh, modalnya sudah sampai mana ini? Misalkan anak ada gangguan autis, ada spektrum autis gitu ya. Kita lihat dulu, oh kontrol posturalnya sudah bagus. Jadi kontrol postural itu anak itu bisa berdiri tegak gitu ya. Terus otot lengan-lengan anggota geraknya normal, maksud otot-ototnya baik gitu ya. Kan ada untuk anak-anak tertentu itu dari tonus ototnya aja sudah lembek gitu ya, lembek. Terus dia bungkuk, dia males untuk bergerak, jadi clumsy gitu ya. Clumsy itu lemesan, sukanya nyender gitu ya, sukanya eh, nggak mau gerak. Kalau disuruh gerak nangis lah, itu biasanya bermasalah juga di ototnya di bagian kontrol posturalnya gitu ya. Nah maka perlu dicek dulu anaknya ini udah sampai mana. Terus selain dicek apa namanya, nah ini biasanya asesmen ya Bun, untuk pengecekan ini asesmen. Maka nanti silahkan Bunda menyetorkan tugasnya biar saya juga melihat, oh anaknya itu apakah perlu dibeli latihan sebelum latihan itu apakah perlu disiapkan dulu. Nah, karena memang beda anak kan beda kondisinya, jadi perlu dilihat dulu kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nanti kadang saya juga menanyakan sesuatu yang apa namanya mendukung apakah memang penyebabnya itu atau limitasi yang ada pada anak ya, kekurangan yang ada pada anak itu disebabkan karena yang lain ya, biasanya kan saya juga bertanya gitu ya. Nah, terus selanjutnya intensitas latihan. Nah, kalau Bunda sering gitu ya, sering melatih ya, minimal 30 menit setiap harinya lah ya. Dan ini tidak harus satu kali waktu. Misalkan Bunda di pagi hari ada waktu nih dengan waktu sekitar 15 menit. Nanti sore 15 menit lagi juga nggak apa-apa. Bun, tapi apa berefek, Bun? Kan cuma sebentar, 15 menit. Asal dilakukan rutin ya, kalau Bunda yang sibuk gitu ya mungkin ya kan waktu itu sangat berharga gitu ya. Jadi Bunda nanti bisa mengatur waktunya. Yang penting setiap hari harus ada latihan, diluangkan waktunya ya untuk melatih anak. Nah, terus pola asuh mulai diperbaiki ya. Yang awalnya mungkin semua keinginan anak dipenuhi, sekarang mulai dikomunikasikan dengan baik ya. Bun, tapi gimana kalau tantrum gitu? Biasanya kan orang tua terkendala gitu ya. Atau pola asuh yang diberikan dari simbahnya bisa juga. Kadang kan mbah nggak tega ya melihat cucunya nangis. Bisa juga seperti itu. Nah ini memang banyak faktor ya punya mempengaruhi gitu ya. Tapi asal bundanya komitmen, ada kesungguhan, konsisten, insya Allah eh, ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya insya Allah ya. Sudah banyak kok yang membuktikan gitu ya, asal dia sungguh-sungguh konsisten gitu. Orang tuanya punya greget gitu ya, greget itu kesungguhan gitu ya, semangat gitu ya untuk latihan ya, optimis selalu ya, insya Allah ada perubahan yang baik ya. Terus tepat atau salah treatment yang diberikan. Nah jadi mungkin Bunda sudah mulai memberikan terapi kepada anak itu di usia yang pun ini sudah terapi sejak usia 2 tahun atau bahkan ada yang lebih dari muda dari itu ya. Tapi kok belum ada perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, coba dilihat terapi yang apa, terapinya yang seperti apa gitu ya. Kalau anak itu biasanya eh, permainan gitu ya. Permainan tapi harus yang tepat gitu ya. Ini yang masalahnya di mana sih ini? Nah, perlu dicari sumber masalahnya dulu. Nggak langsung terus tahu-tahu langsung diberikan terapi gitu ya. Nah, biasanya sih ya untuk anak-anak ini kalau saya itu saya berikan untuk terapi bermain, tapi kita desain dengan menggunakan prinsip sensori integrasi gitu ya. Karena metode sensori integrasi ini kita berikan ketika anak masih ada
eh, gangguan pada sistem sensorinya. Jadi mau kita integrasikan gitu ya. Jadi yang awalnya gerakan yang dia lakukan itu tidak sadar menjadi penuh dikontrol oleh otaknya. Jadi disadari gitu ya. Nah, itu menggunakan metode sensori integrasi. Nah, insya Allah yang untuk berbicara tentang sensori integrasi itu di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, nanti Bunda silahkan mengikuti terus ya. Biar nanti lebih paham lagi. Ya, meskipun baru teorinya nggak apa-apa, nanti bisa diterapkan di rumah ya. Ini Bunda pun juga butuh proses gitu ya. Saya sangat menghargai proses dari orang tua untuk mau belajar itu bagus gitu ya. Sudah meluangkan meluangkan waktu untuk belajar itu sudah saya berikan apresiasi yang bagus gitu ya. Karena mau belajar. Namanya anak ya Bun. Anak kan ya sumber bahagia, salah satu ya, salah satu sumber bahagia. Nah, yang perlu dilakukan orang tua adalah yang pertama, ketika mendapati anaknya ada gangguan sensori gitu ya, nah itu pertama diterima dulu ya kondisinya. Kondisi anak itu ketika pun misalkan periksa gitu ya, ataupun eh, diberitahu oleh ahlinya gitu ya. Pun anak bunda ini mengalami gangguan sensori, dia ada mengarah ke autisme gitu. Contohnya nih contoh. Nah, mungkin butuh proses, butuh waktu bagi orang tua untuk menerima si anak. Jangan sampai menyangkal dulu. Ah, enggak, anakku nggak apa-apa. Anakku nggak ada masalah, pintar nanti pintar sendiri. Sebentar, sebentar ya. Eh, kita kita memang butuh waktu, butuh proses ya. Untuk menerima anak ini orang tua itu eh, perlu berbesar hati juga ya kak. Ketika orang tua tidak mau menerima anaknya, tentu treatment selanjutnya yang harusnya sudah didapatkan anak itu tidak didapatkan karena orang tua menyangkal, ah enggak kok anak kayak gini, anakku biasa aja kok. Nah, akhirnya karena biasa, jadi nggak dikasih treatment, nggak dikasih terapi ataupun nggak diberikan stimulasi gitu ya. Jadi ya anaknya dibiarkan begitu saja meskipun kondisinya dia di sama ketika di sekolah itu dia nggak bisa ngikutin pelajaran oleh gurunya, dia suka bergerak sendiri, diberi aktivitas dia nggak mau mengerjakan, bahkan mengganggu temannya yang lain, gitu ya. Ketika dikasih pelajaran mungkin bergerak senam atau dia nggak bisa ngikutin, nah, itu berarti kan ada masalah gitu ya. Tapi orang tuanya kalau dia belum bisa menerima bahwa anaknya itu bermasalah, ya dia mana bisa untuk memberikan treatment, entah itu diberikan terapi ataupun dia stimulasi sendiri gitu ya. Nah, maka yang pertama kali adalah terima dulu kondisi anak. Oh iya, menerima. Ya memang kondisi anakku seperti ini. Terus apa yang aku lakukan? Terus bagaimana ini ya? Untuk menyelamatkan anakku terus kayak apa gitu ya. Nah, oke, okay. Setelah Bunda menyadari gitu ya, tidak usah perlu menyalahkan diri gitu ya. Uh, Banyak orang tua yang mengeluh, Bun saya merasa gagal menjadi ibu Bun gitu ya. Kadang ada yang mengeluh seperti itu ya, sambil nangis gitu ya. Ya, ya mungkin uh, ketika itu Bunda merasa sangat sedih, kecewa, merasa bersalah, bahkan menyalahkan diri, iya. Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan berlarut-larut gitu ya. Segera move on, segera move on ya. Terus belajar, mau belajar ya. Mau belajar gimana sih Bun cara melatih anak? Ya nanti saya ajari gitu ya. Terus meluangkan waktu untuk melatih. Nah, ini bukti dari kesungguhan ya, bukti dari kesungguhan dan disiplin ya, baik itu dalam latihan ataupun dalam keseharian ya. Terus kita memberikan contoh yang baik dan menjaga kesungguhan dan istiqomah rutin gitu ya, latihan rutin ya. Kalau pas sakit juga jangan dilatih, nggak apa-apa. Kalau pas sakit memang harus berhenti gitu ya. Terus mendoakan ya, karena kalau kita mengandalkan diri kita pun juga makhluk gitu ya, maka perlu kita memintakan kebaikan-kebaikan pada anak, pada yang memiliki anak ini gitu ya, yang sejatinya adalah Allah gitu ya. Maka kita selalu doakan dan kita diberikan kesabaran ya dalam mendidiknya, melatihnya gitu ya. Memang butuh proses lama, tetapi kita
melonggarkan, mengikhlaskan ya, mendedikasikan ya waktu kita untuk melatih anak ya. Jadi jangan hanya sebatas, aduh aku jadi ibu yang gagal, oh aku kecewa, aku sedih. Gak cuma itu aja, tetapi mana buktinya? Ayo latih anaknya ya, supaya dia bisa apa namanya, hidupnya itu berarti gitu loh ya kan. Di tempat saya itu kan ada anak apa, kondisinya sudah tua gitu ya, Down syndrome ya. Jadi dia setiap harinya itu cuma jalan kok. Jadi dari pagi itu sudah jalan, nanti mungkin apa namanya, makannya pun juga dikasih kasih orang gitu ya. Nah nanti waktu sore dia pulang, jalan pulang. Jadi kalau seseorang hanya bisa, yang dia bisa lakukan hanya sebatas itu, tentu hidupnya nggak bermakna, ya kan? Allah sudah kasih hidup ini, ya kita berusaha untuk memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan apa yang sudah Allah kasihkan ke kita, gitu ya. Maka kita juga ingin anak kita ya nantinya juga bisa bermakna untuk hidupnya. Kalau Bunda melihat anak autis ataupun ini sudah umur 11 tahun, udah umur 15 tahun tapi kok cuman begini-begini saja gitu ya. Nah, itu kan kalau kita pandang itu hidupnya tidak produktif, hidupnya tidak bermakna ya. Hanya menunggu ya keajaiban ataupun sampai meninggal pun akan seperti itu. Kan tentu tidak kita inginkan kan, Bun. Maka untuk itu ya kita mulai mengarahkan anak. Jangan sampai ini diterus-teruskan sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia tua, masa mau seperti ini terus gitu kan. Nah, maka terus kita latih pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting kita sabar, ikhlas. Nanti semoga apa yang kita lakukan untuk anak ini menjadi pahala juga bagi orang tuanya kalau dilakukan secara ikhlas gitu ya. Maka orang tua ya yang berperan besar ya terhadap tumbuh kembang si anak. Ya Bun. Oke, mungkin untuk materi uh, pertama atau intro ya itu saya cukupkan dulu ya Bun untuk sekian, untuk materi satu gitu ya. Nanti berikutnya atau hari berikutnya kita masuk ke materi dua atau sensori integrasi ya. Ini ada pertanyaan ya dari Bunda siapa tadi ya? Oh ya, Aldina gitu ya. Kalau anak ada 9 dan 7 tahun, boleh dilatih boleh Bun, kita melihat kemampuan anak ya. Ini yang akan kita lakukan ini adalah sebuah aktivitas Bun. Kalaupun diterapkan pada anak normal juga akan sangat bagus gitu ya. Jadi tidak kayak obat ya. Kalau obat kan memang khusus per individu ya, sesuai dengan beratnya, sesuai dengan diagnosisnya gitu ya. Nah, kalau aktivitas ini dari bayi pun asal dia bisa melakukan, kita latih bisa ya sesuai dengan kemampuannya tentunya ya, itu bisa dilakukan untuk dilatih gitu ya. Oke, selanjutnya dari Bunda Rosa ya, punya dua bayi 2 tahun. Oh, punya bayi 2 tahun ya. Nah jadi untuk sebelum usia uh, ya minimal 2 tahun, tapi jangan sampai juga udah 2 tahun lebih terus dikasih screen time. Berarti bebas dong kasih screen time kalau kalau usia sudah di atas 2 tahun juga enggak gitu ya. Jadi perlu diberikan apa namanya aktivitas dulu gitu ya. Oke, ini saya berikan kesempatan untuk Bunda Aldina ya, yang mau silakan open mic Bun kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Monggo Bunda Aldina mau bertanya di open mic. Halo, apa sudah terdengar, Bun? Iya sudah Bun, ya silahkan, silahkan. Ya. Ya, sebelumnya jazakillah khair atas kesempatannya. Ini saya kan punya 2 anak tadi ya, usia 9 dan 7 tahun. Ya.
di tahun 2 tahun lalu 2022 itu pas anak yang pertama mau masuk SD, saya itu kan memang mengetes keduanya di suatu lembaga Child Development Center ya saat itu di Iya, Jogja. Nah, diperolehlah hasil saat itu. Kalau kakaknya memang sudah secara sensori sudah terintegrasi. iya, Memang ada beberapa PR-PR kecil yang tidak begitu tidak menjadi problem lah istilahnya. iya, Nah, tapi untuk adiknya ini dia itu memang ada beberapa hal yang istilahnya PR-nya masih agak banyak gitu. iya, Untuk saat ini dia itu sampai saat ini ya iya. dia itu masih belum mau makan buah dan sayur. Padahal waktu MPASI dia mau. Tapi Hmm, selepas usia 2 tahun itu saya lupa ada kejadian apa yang menyebabkan dia nggak mau lagi tuh makan buah dan sayur. Tapi memang kalau dari hasil sensori assessment waktu itu dia sebenarnya masalahnya di proprioseptif, gustatory dan vestibular iya, gitu. Nah, terus waktu itu kan memang diberikan kayak masukan ya untuk aktivitas-aktivitasnya. Hanya memang tidak jelas kita harus intensitasnya seperti apa. Kemudian istilahnya bagi saya tuh kurang detail. iya. Pada akhirnya saya jadi kesulitan untuk bisa melatih dia. Jadi istilahnya sekenanya aja lah, setahu saya aja. Iya, iya, Jadi saya merasa hasilnya setelah 2 tahun ini memang belum optimal. Untuk kegiatannya sih sebenarnya dia untuk bersepeda sudah bisa, iya, terus berenang juga dia berenang sedang berlatih berenang gitu. Hanya memang saya merasanya belum optimal. Nah, terus iya, pernah juga saya ke lembaga terapi gitu di sini kebetulan saya di Wonosobo. iya, Nah, saya bilang, bisa nggak nih anak saya tuh udah diterapi aja deh di sini gitu kan. iya. Tapi kan melihat si kondisi anak itu istilahnya baik-baik saja, maksudnya nggak yang parah banget, saya bilang, Heeh. udah di rumah aja, katanya gitu, udah nonton-nonton aja di YouTube. Tapi saya tuh jadi kayak no clue gitu loh, Bu. Oh iya, Tuh harus mulainya dari mana, terus ya tadi urut-urutannya seperti apa, itu tuh sebetulnya saya tuh harus gimana ya Bu memulainya gitu kan. Kalau tadi kan kita melihat ya yang pertama itu saya memang dari awal sudah menerima ya kondisi sepertinya ini memang ada permasalahan sensori pada anak saya. Saya sudah eh, apa menerima itu gitu dan itu kan juga berpengaruh ke emosionalnya dia ya selama ini gitu. iya. Nah, tapi ya itu saya tuh pengen melatih, tapi saya tuh bingung gitu apa Mhm. dan bagaimana gitu. Nah, Iya, itu mungkin bisa dijelaskan nggak Bu iya, seperti apa yang gitu. iya, 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 iya. Jadi memang banyak Bun ya, macamnya ya, aktivitas yang bisa kita latihkan ke anak ya untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya gitu ya. Nah, kalau saya mendengar informasi yang Bunda utarakan tadi ya, karena anak mungkin dilihat sudah tidak terlalu banyak apa namanya, tidak terlalu banyak diberi masalah gitu ya. Tapi apa namanya, untuk hal-hal tertentu mungkin dia ada masalah juga ya. Untuk kemandiriannya gimana? Untuk kemandiriannya sudah bisa kemandirian. Kalau kemandirian sudah mandi sendiri, makan sendiri. Untuk kemandirian tidak ada masalah, tapi Ini memang yang usia, maaf, yang usia 7 tahun ya Bun? Yang ya usia yang 7 sekarang tahun. usianya 7 tahun. Iya, iya, Tapi saya tuh kayak ingin mengoptimalkan si sensori dia karena kan berpengaruh juga ke nantinya ke kemampuan belajarnya dia ya. Nah, sekarang iya, kan dia udah usia sekolah memang secara kalau saya lihat secara ini dia tuh kayak belum bisa fokus kayak duduk tuh masih suka goyang-goyang gitu. Jadi agak berbeda dengan kakaknya yang saat di usia 7 tahun tuh saya lihat sudah lebih siap. Kalau dia itu masih lebih mudah terdistraksi begitu, Bu. iya, iya, iya. Berarti kalau saya mendengar apa yang Bunda jelaskan ya, meskipun nanti tetap harus melihat kondisi anaknya secara nyata Bunda ya, memang harus tidak bisa meraba-raba maksudnya kayak. Tapi untuk anak yang dengan kondisi seperti ini, kalau saran saya itu yang pertama banyak dilatih aktivitas heavy work gitu ya. Jadi yang membutuhkan tenaga besar gitu ya, seperti mendorong, menarik, tapi benda-benda yang berat gitu ya. Nah itu ada pun caranya bagaimana gitu ya, caranya yang detailnya seperti apa gitu ya. Nah nanti untuk aktivitas itu saya jelaskan nanti di aktivitas di
apa namanya, studi kasusnya ya. Nanti habis ini kan ada tugas-tugas yang memang harus saya sampaikan gitu ya. Nah nanti untuk active heavy work itu apa gitu ya, apa saja ya, ya mungkin di buku pun juga sudah saya jelaskan juga ya. Cuman untuk pelaksanaannya bagaimana detailnya, nah nanti bisa sekalian saya sampaikan gitu ya Bun. Jadi untuk anak bunda yang usia 7 tahun itu kalau menurut saya itu baiknya diberikan aktivitas heavy work gitu ya. Ini model aktivitasnya meskipun untuk jenisnya macam-macam gitu ya. Tapi model aktivitas heavy work terus dilatih untuk olahraga ya, banyakin olahraganya. Nah, ini nanti dijadwal ya, dijadwal setiap harinya aktivitas apa aja yang untuk latihan gitu ya, ditingkatkan masa ototnya karena memang proprioceptif itu apa namanya reseptornya itu di tulang, sendi, otot, ligamen, gitu ya. Terus juga ikut latihan, mungkin bisa juga yoga ataupun stretching ataupun biasanya sih kalau anak laki-laki itu ikut bela diri gitu ya. Dan karena nanti di situ juga akan diberikan biasanya untuk pemanasan itu kan pakai stretching gitu ya. Nah itu bisa memberikan input sensori proprioceptif pada anak sehingga diharapkan anak semakin percaya diri dan lebih aware ya. Nanti untuk fokusnya meningkat, apa namanya, dampaknya untuk fokusnya akan lebih meningkat. Terus untuk caranya gimana ya, nanti insya Allah untuk caranya ini nanti dibahas di aktivitas di studi kasus ya Bun, maksudnya habis ini gitu ya. Oke, itu ya Bun, tuh jawaban saya gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, kemudian bisa menjawab ya Bun. Ini untuk Bunda Bunda siapa ya ini? Bunda Afifah ya. Bu, jika anak diberi stimulasi tapi ceng, cengengesan itu, ini maksudnya cengengesan gitu ya Bun? Normal. Kita memang ketika melatih itu memang butuh konsisten ya Bun. Konsisten itu dalam artian itu harus habis gitu ya. Kalau tidak habis, harus dihabiskan. Dibantu boleh. Nah, adapun yang suka ketawa ketiwi gitu ya, itu biasanya pengalihan dari si anak sendiri supaya aktivitasnya mungkin nggak jadi atau terdistraksi dengan itu. Ini normal atau enggaknya biasanya sih nggak normal gitu ya Bun. Biasanya nggak normal karena kalau normal dia tentu bisa ya, bisa melakukan sampai selesai gitu ya Bun. Nah selanjutnya oke okay, dari Bunda Inu Kirana ya. Untuk anak usia 7 tahun apabila belum bisa membedakan kondisi harus cepat atau segera atau santai, yang pertama vestibularnya Bun, yang pertama vestibularnya. Oke. Ini saya jawab untuk yang di obrolan dulu ya Bun, nanti untuk yang langsung habis ini. Jadi yang bermasalah di vestibularnya Bun, ketika kondisi anak itu nggak bisa tahu, nggak paham ya, harus cepat, harus santai. Nah, berarti dia bermasalah di vestibularnya ya. Seperti itu. Harus diingatkan terus gitu ya. Biasanya sih dia bermasalah ya untuk vestibularnya. Dan tentu keterampilan sensor yang lain misalnya juga bermasalah juga. Untuk kasus lain, anak dengan kecemasan berlebihan ya, misalnya latihan renang berjalan lama, progresnya karena takut. Ini kondisinya bagaimana? Ini perlu adaptasi Bun, dan setiap anak itu untuk proses adaptasinya berbeda-beda gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan biasanya untuk anak-anak gangguan sensori ini lebih lambat ya. Dia harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungannya, dia harus menyesuaikan dirinya dengan input sensori yang masuk gitu. Jadi lebih lama. Dan biasanya kalau renang itu jangan langsung dimasukkan ke air, ke kolamnya gitu ya. Jadi
biar dia melihat sekelilingnya dulu. Karena kadang nih anak yang baru masuk kolam renang, masuk area area kolam renang itu dia langsung nangis gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi beda anak itu beda adaptasinya gitu ya. Nah, kalau prosesnya kita ikutin aja gitu ya. Ketika anak baru mau kita ajarkan berenang, mungkin dia disuruh melihat atau duduk dulu di sekitar kolam renang. Jadi biar dia merasa nyaman dulu gitu ya. Jangan sampai langsung dia kaget, akhirnya dia trauma gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan dimasukkan kakinya pelan-pelan, biarkan dulu. Pun tapi masuk sampai kolam renang cuman masukkan kakinya ke dalam kolam tok, nggak yang masuk, ya nggak apa-apa, namanya proses itu udah bagus, nggak nangis gitu ya. Ya kadang seperti itu juga Bun gitu ya, karena dia masih terganggu untuk memproses ya, memproses apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, lingkungan baru, dia masih butuh proses yang berat gitu ya, loadingnya itu di otaknya itu agak lama gitu ya, jadi memang butuh proses gitu ya. Nggak apa-apa, tapi terus aja berlanjut pelan-pelan ya, nanti lama-lama dia bisa berenang gitu ya, pelan-pelan aja. Oke, nah dari Bapak Agus ya, Andrian saya. Putra saya usia 2 tahun 8 bulan ya. Saya melihat ada permasalahan di bicaranya dan fokusnya, tapi belum pernah saya periksakan ke manapun. Baiknya untuk awal periksanya kemana, terus dokter tumbuh kembang dokter ke terapis. Oke. Nah, alhamdulillah ya Bapak sudah paham, maksudnya sudah peka gitu ya, peka dengan kondisi anak-anak ini kenapa nggak fokus kok belum bisa bicara gitu ya. Nah, biasanya sih Pak ya, untuk kalau ke rumah sakit itu Bapak bisa masuk ke rehabilitasi medis gitu ya. Biasanya nanti di sana ada timnya, baik itu terapis atau terapis okupasi, terapis bicara dan lain sebagainya dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi bisa langsung periksa ke dokter medis, jadi rehabilitasi medis di poli rehab medis gitu ya. Itu biasanya yang menangani anak-anak dengan kondisi khusus dan butuh recovery yang lama. Dan di situ tidak hanya pasien anak aja gitu ya, biasanya juga pasien dewasa juga. Nah, ya karena yang masuk dalam kondisi rehabilitasi itu tidak hanya anak, tapi pasien-pasien yang lain juga masuk kondisi rehabilitasi. Karena apa? Anak ini nanti pemulihannya lama, gitu ya. Maksudnya lama itu relatif lama, gitu ya. Relatif lama, biasanya relatif lama. Meskipun apa namanya tidak hanya sekali dua kali itu loh maksudnya. Tapi kalau masih usia 2,5 tahun ya atau 2,8 tahun gitu ya, itu masih cepat insya Allah apa namanya prognosisnya atau progresnya lebih cepat gitu ya. Apa namanya kalau penanganannya tepat, insya Allah prognosisnya lebih bagus gitu. Karena semakin dini tangani semakin bagus untuk prognosisnya. Oke, selanjutnya, oke, ya selanjutnya, ya dari Bunda Inu untuk terkadang ketakutan dengan suara motor, kopling dan blender Bu, itu bagian apa ya yang diperbaiki gitu ya. Ya dari jadi anak ketika dia takut ya, takut suara-suara yang keras, itu biasanya dia masih ada gangguan di sensorinya gitu ya. Jadi kalau sensorinya itu sudah membaik, nanti uh, perasaan takut atau tutup telinga biasanya gitu ya, itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya, seiring dengan membaiknya sistem sensori. Jadi yang perlu diperbaiki apa? Mulai dari vestibular, taktil, dan proprioceptifnya. Nah itu terus diperbaiki Bun. Nanti lama-lama anak akan baik untuk proses apa namanya uh, aktivitas sehari-harinya gitu ya, mulai akan membaik. Sebentar ya Bun. Selanjutnya untuk Bunda Rosa ya. Putra saya 4 tahun 3 bulan. Anak saya belum lancar ngomong, hanya ayah umi aja. Oke, sudah 4 tahun ya. Yang baru bisa ngomong, ayah
aja yang baru bisa ngomong oh ya. Dan dia selalu memasukkan tangan ke mulut dan selalu menggulung apa ini menggulung ya, gulungkan tangan ke baju. Saya sudah bawa ke rumah sakit, disuruh terapi, saya belum di terapi Bun, tolong beri arahannya. Oke, berarti dia masih fase oral Bun, ya karena apa namanya apa-apa masih dimasukkan ke mulut ya. Berarti ini kayak sama di usia usia 8 bulan gitu ya. Usia 8 bulan kan kalau kita melihat eh, bayi yang baru merangkak itu kan melihat apa dimasukkan ke mulutnya. Dimasukkan ke mulutnya, megang apa masukkan mulutnya. Nah, itu masih pada fase yang itu fase oral gitu ya. Nah, jadi nanti untuk terapinya gitu ya, untuk terapinya berarti perlu diperbaiki dari dasar karena masih dasar banget ini, masih di usia sensori ya, masa-masa sensori ya harus dimatangkan dulu ya. Nah, latihannya apa? Latihannya ya nanti, insya Allah habis ini saya berikan latihannya. Ya. Mulai dari eh, perbaikan vestibularnya, proprioseptifnya, taktilnya. Meskipun terkesan tidak ada hubungannya pun, apa pun hubungannya anak saya mau masukkan semuanya benda ke mulut dengan jalan di arah penelitian gitu ya. Kadang nggak bisa nyambung gitu ya. Tapi sejatinya ya, sesungguhnya sesungguhnya itu adalah latihan untuk perbaikan sensori vestibularnya yang nanti dampaknya akan eh, baik ya untuk perilakunya, memperbaiki sosialisasinya gitu. Karena apa? Inti masalahnya mulai diperbaiki gitu ya. Otak itu butuh asupan nutrisi yang paling baik adalah aktivitas gitu ya, gerakan yang didesain ya supaya otak itu berpikir, tersambung lagi sel-sel sarafnya gitu ya. Seperti itu Bu. Oke. Iya, insya Allah ada rekamannya ya, Bun. Insya Allah ada rekamannya. Oke, saya persilahkan, Bun, untuk yang langsung mau bertanya melalui apa? Langsung silahkan monggo, Bun. Ya, silahkan dari Bunda siapa ini? Yang pertama dulu silahkan open mic-nya. Ya, Bun saya dulu ya. Iya, silahkan. Dari Oke. siapa ini, Bun? Zia Maulida Ummu Khalid. Oh, iya. Silahkan Bunda Zia. Saya izin bertanya, Iya, Bunda Nur. iya, Saya sudah membeli buku penerapan prinsip sensori integrasinya. iya, Sebelumnya saya izin berkenalan, anak saya Khalid usianya 4 tahun. iya, Dulu Khalid pas 2 tahun sudah sempat terapi, cuman tidak berlangsung lama iya, karena sayanya pindah. Jadi dulu itu didiagnosa sama terapisnya dispraksia. iya, Kemudian tidak berlangsung lama kan, tapi Khalidnya masuk ke daycare untuk stimulasinya. Jadi iya, karena sayanya masih kuliah, jadi Khalidnya masuk ke daycare. Di rumah juga ada beberapa kegiatan yang saya lakukan bersama Khalid. Kemudian iya, ini Khalidnya sudah usia 4 tahun. iya, Eh, sa- saya barusan lahiran adiknya juga. Adiknya sekarang udah usia 9 bulan. Kemarin kan baru bulan lalu itu sekarang terapi lagi, fokus terapi karena Khalid masih kurang fokus dan apa namanya ya, bicaranya memang sudah mampu menyebutkan apapun, sudah bisa meminta tolong, sudah apa, cuman dia belum bisa menceritakan sampai 5 kata itu belum bisa atau 4 kata gitu, tapi dia sudah iya, bisa mengucapkan semuanya sudah bisa. Baru iya, ada memang keterlambatan dari motorik halus dan motorik kasarnya. iya, Kemarin didiagnosa di rumah sakit juga saya assessment, dia didiagnosa SPD, Sensory Processing Disorder. iya, iya, Sama terapisnya ini memang dikatakan Khalid ini masih kurang terkait vestibular sama proprioseptif. Di buku itu kan saya banyak tuh melihat apa saja kegiatan vestibular sama proprioseptifnya. iya, Yang ingin saya tanyakan Bun, misalnya tugas-tugas yang ada di vestibular itu, apakah dalam satu hari kita mengerjakan semua tugas vestibular itu atau kita pilih satu tuh dari kegiatan yang tugas yang Bunda kasih di buku itu? iya, Itu pertanyaan pertama saya ya Bun. iya, Baru yang kedua,
Oh iya, gerak tadi kan Bunda ada menceritakan terkait gerak refleks. Ini kan karena Ya, saya masih punya anak bayi juga, jadi saya mengamati tuh, anak saya yang bayi ini 9 bulan ini masih susah misalnya kita kasih benda, dia masih susah membuka tangannya untuk melepaskan benda tersebut. Oke, usianya sudah 9 bulan. Yang ingin saya tanyakan gerak gerak refleks membuka tangan untuk melepas benda itu biasanya sampai usia berapa, Bun, gitu? 3 sampai 4 bulan itu sudah terintegrasi biasanya ya, yang refleks Oh. tangan itu. Oke. Iya, jadi, anak saya 9 bulan ini masih susah. Jadi misalnya dia dikasih bola, kemudian bola itu, kita latihkan, untuk apa namanya, meletakkan di dalam, Ya, itunya itu masih susah. Jadi dia terus memegangnya tidak melepaskannya, itu. Kemudian untuk si Khalid lagi, yang abangnya, itu masih suka menggigit misalnya bajunya ketika kita pakaikan masker, itu oke, maskernya sampai basah karena digigit-gigitnya, itu oke, sih Bun masih oke, seperti itu. oke. Baru untuk yang, si adiknya itu fase oral. Fase oral itu berhenti sampai kapan? Karena ini 9 bulan ini masih semuanya dimakanin kan, Bun. Itu fase oral itu berhenti sampai kapan? Dan apakah perlu ada stimulasi untuk mengapain fase oralnya itu supaya lebih, efektif? Iya, iya. Pertanyaan yang terakhir ya, Bun, Iya, saya ingin bertanya terkait fokus, lebih ya, ke sayanya sih. Terkait fokus, apakah, penerapan sensori integrasi ini, itu juga bermanfaat untuk ketika kita sudah mencapai usia dewasa. Karena saya rasakan ketika punya anak, saya jadinya lebih banyak belajar juga terkait diri saya, gitu. Saya merasa diri saya masih banyak nggak fokusnya gitu, Bun. Masih banyak iya. nggak fokus ketika melakukan satu kerja, bisa nanti ke kerjaan yang lain gitu, padahal kerjaan yang pertama itu belum diselesaikan, misalnya gitu. Apakah, eee untuk melatih diri saya bisa digunakan seperti saya melatih anak-anak gitu. Apakah itu bisa digunakan di usia dewasa gitu? Itu sih Oke. Bun, terima kasih Iya, banyak ya Bun. iya sama-sama, Bun. Oke, saya jawab ya. Yang dari tugas gitu ya, Bun. Yang dari tugas, dari buku itu kan banyak ya, Bun, untuk tugas-tugas dari saya yang saya tuliskan, yang mulai dari vestibular, preseptif, itu apakah satu hari itu harus dilatihkan semuanya atau cuman beberapa aja gitu ya. Nah, sebetulnya tugas yang saya berikan kan untuk vestibular sendiri ada sekitar 7 gitu ya, ada 7 dan itu sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Itu adalah alternatif. Jadi kalau nggak punya, misalkan nggak punya apa namanya skuter, bisa pakai skateboard atau bisa juga pakai ayunan atau bisa juga pakai ini. Nah, jadi yang di rumah adanya apa itu bisa digunakan gitu ya. Misalkan punya tutup ember yang besar itu pun juga bisa digunakan ya, asal tahu prinsipnya gitu ya. Jadi kalaupun sudah ada semua, tinggal kita latihkan lagi ya dari aktivitas-aktivitas yang memang untuk stimulasi vestibular gitu ya. Nah, untuk formulasinya ya, formulasi latihan gitu ya setiap harinya bisa juga kita lihat di bab yang berapa ya, bab 4, bab 4 ya, yang untuk setiap harinya itu loh, Bun. Atau bisa juga kita formulasi sendiri. Misalkan hari Senin itu ada 2 aktivitas vestibular, ada 2 aktivitas proprioseptif, ada 2 aktivitas untuk taktilnya. Nah, itu bisa kita kombinasi gitu ya. Misalkan sudah bisa diganti yang lain. Ataupun, oh hari ini kok aktivitasnya berat-berat, ditambah yang ringan aja. Jadi yang nggak semuanya berat, tapi diganti yang ringan. Jadi tidak harus semuanya dilatihkan. Tetapi pilih yang sekiranya ada di rumah dan anak belum bisa gitu ya. Kalau yang sudah bisa, misalkan kayak naik papan titian atau papan keseimbangan itu udah bisa, Bun. Kalau udah bisa, ya harus dilatihkan, ganti aplikasi yang lain, atau bisa juga level kesulitannya ditingkatkan gitu ya. Mungkin ini nanti kalau kita berbicara di sensori motor, kan ini sensori diet ya Bun, jadi aktivitas yang khusus stimulasi sensori gitu ya. Nah, nanti ada lagi untuk apa namanya, aktivitas yang memang untuk mematangkan keterampilan sensori motornya. Contohnya gini, misalkan aktivitas kita latih anak di atas papan keseimbangan gitu ya, yang
yang balance board itu loh Bun, yang bisa jungkit-jungkit gitu ya. Nah itu anak sudah bisa, mungkin sambil memindah bola sudah bisa. Nah terus bisa juga kita kasih aktivitas untuk lempar tangkap bola di atas papan keseimbangan, itu juga bisa. Atau ketika anak sudah bisa berjalan di papan litian sambil memindah bola udah bisa gitu ya, kasih tongkat gitu ya, tongkat untuk dia pegang dengan kedua tangannya dan ditaruh di atas. Nah itu kan lebih sulit lagi gitu ya. Nah itu tingkat kesulitan bisa kita modifikasi ataupun kita berikan aktivitas yang baru gitu. Jadi formulanya bebas, tidak harus semua dilatihkan, pilih yang bisa atau yang ada gitu ya, yang tidak bisa maksudnya ya. Kalau yang bisa nggak usah dilatihkan gitu ya. Yang sudah yang tidak bisa dilatihkan lagi. Terus jenengan atau Bunda formulasi sendiri untuk aktivitas kesehariannya. Minimal 1 hari itu ada latihan gitu ya. Baik itu latihan untuk mematahkan proprioceptifnya ataupun sensorinya gitu ya. Sensori yang lain maksudnya gitu ya. Seperti itu. Itu ya Bun jawaban dari saya. Nah, adapun kalau anak masih menggigit gitu ya, berarti itu sensori proprioceptifnya masih bermasalah, masih butuh di stimulasi ya. Biasanya untuk stimulasi proprioceptif itu paling efektif itu menggunakan heavy work activity. Nanti saya berikan untuk penjelasannya ya, untuk penjelasan aktivitasnya seperti apa sih heavy work gitu ya. Mungkin sambil nanti bisa juga dilihat di buku sambil nanti saya jelaskan ya. Terus untuk fase oral ya, fase oral itu biasanya hilang ketika dia sudah mulai jalan ya Bun. Sudah mulai jalan itu sudah mulai hilang. Dan adapun untuk refleks menggenggam ya, itu terintegrasi di usia sekitar 3-4 bulan itu sudah bisa, dia sudah sadar untuk bisa melepas apa yang dia pegang. Jadi ya misalkan ketika dia sudah mau duduk gitu ya, nah boleh minta mana bolanya. Nah dia bisa kadang sudah mulai bisa mengasihkan atau bisa melepas. Kalaupun masih belum bisa ya kita berikan stimulasi. Caranya gimana stimulasinya gitu ya? Ya kalau Bunda ada ayunan gitu ya, bisa juga ditengkurapkan di ayunan. Atau Bunda pangku karena masih 9 bulan ya, dipangku terus digoyang-goyang, itu bisa juga. Atau digoyang-goyang anak kayak pesawat, bikin pesawat terbang. Atau sesekali kepalanya taruh bawah, pegang kakinya kuat-kuat gitu ya. Itu untuk stimulasi vestibularnya. Nanti anak akan tumbuh dengan baik insya Allah gitu ya Bun, karena diberikan stimulasi dan insya Allah lebih cerdas juga karena memang tidak hanya untuk anak-anak dengan gangguan sensori aja, anak normal pun tetap diberikan stimulasi itu Bun. Nah, kalau untuk orang dewasa, apakah masih bisa diterapkan untuk sistem metode sensori integrasi ini, gitu ya? Nah, biasanya otak itu berkembang, bukan biasanya ya, secara ilmiah, gitu ya, Bun. Otak itu berkembang, itu mentok di usia 19 tahun, ya. 19 tahun itu maksimalnya, gitu. Nah, setelah itu, setelah sudah dewasa gitu ya, udah dewasa, apakah masih bisa dilatih itu masih bisa digunakan? Kalau untuk tidak fokusnya gitu ya Bun, ini perlu dilihat juga Bunda ya, perlu dilihat apanya, apakah itu suatu kebiasaan ataukah karena memang itu gangguan gitu ya. Kadang kita punya soft skill, namanya soft skill. Misalkan saya merebus air gitu ya. Saya merebus air. Apakah ketika merebus air saya tungguin gitu aja dan saya tidak saya tidak boleh mengerjakan, mungkin mencuci, meskipun mencuci kan pakai mesin cuci gitu ya, atau saya sambil aktivitas yang lain. Nah itu namanya soft skill. Jadi yang dimaksud untuk tidak bisa fokus ini cenderung tidak tanggung jawab atau karena soft skill yang kita miliki gitu. Jadi ya Bun, jadi intinya tetap bisa aja ya untuk kita meskipun sudah emak-emak gitu ya,
tetap bisa ya. Asal caranya gimana? Bisanya apakah juga naik papan titian juga? Enggak gitu ya. Nah, itu sudah karena kita sudah besar ya, kita banyakin olahraga. Banyakin olahraga, terus tambah komitmen kita tentunya ya, komitmen kita, kesadaran diri kita untuk bisa mengerjakan sampai selesai gitu ya Bun. Oke, bisa diterima saya. Nah ini Bun, sampai, makasih banyak ya, Bun. ya sampai duhur. Sampai duhur ya. Ini belum satunya nih, belum aktivitasnya belum disampaikan. Oke, ini saya break dulu sebentar ya Bu, nanti saya sampaikan untuk sesi keduanya ya, insya Allah. Nanti kita mulai jam 1 ya Bu, untuk penjelasan dari aktivitas yang akan saya terangkan ini, gitu ya. Oke, bisa ya, bisa diterima ya. Bisa Bun, insya Allah. Oke, nanti kita ketemu lagi ya untuk sesi berikutnya, insya Allah ya. Baik Bun. Ya, ini saya akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua ya, jam 1. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas salah-salah kata gitu ya. Saya akhiri dulu, insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.